intuisi kita tentang moral itu bekerja kayak sensor, teman-teman, atau kayak indera gitu. Jadi, ibarat lidah yang bisa mengecap 5 rasa, psikis kita itu juga ternyata bisa mengecap 6 rasa atau 6 unsur moral. Yang kalau di buku ini itu diistilahkan dengan Six Moral Foundation. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Semut Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku yang powerful, teman-teman. Powerful karena isinya itu ngasih kerangka berpikir yang bisa mempengaruhi atau bahkan mengubah cara kita melihat dunia. Judulnya adalah The Righteous Mind, tulisan Jonathan Haidt. Buku ini terbit tahun 2012 dan diterbitkan oleh penerbit Vintage. Tebelnya sendiri ada 528 halaman, teman-teman. Nah, awalnya saya penasaran sama buku ini karena Panji Pragiwaksono itu pernah bilang di videonya ya, kalau ini adalah salah satu top 5 buku yang mengubah hidupnya dia, gitu. Nah, jadi pada intinya, topik besar yang dibahas dalam buku ini itu adalah persoalan moral, teman-teman. Bahwa manusia itu sebenarnya lebih mengandalkan intuisi ketimbang rasio ketika menilai sesuatu yang ada sangkut pautnya sama moral. Jadi, persepsi kita soal baik buruknya sesuatu, atau mana hal yang layak dan yang mana yang nggak layak, itu nggak dihasilkan dari pemikiran rasional, teman-teman, melainkan dari intuisi. Nah, kalaupun ada pemikiran rasional, maka itu sifatnya sekunder atau muncul belakangan untuk menjustifikasi kesimpulan yang udah dibentuk lebih dulu oleh si intuisi tadi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, intuisi kita tentang moral itu bekerja kayak sensor, teman-teman, atau kayak indera gitu. Jadi, ibarat lidah yang bisa mengecap 5 rasa, psikis kita itu juga ternyata bisa mengecap 6 rasa atau 6 unsur moral yang kalau di buku ini itu diistilahkan dengan Six Moral Foundation. Nah, keenam unsur itu adalah care, kemudian loyalty, sanctity, fairness, dan authority, sama liberty. Nah, care ini sesuai dengan namanya itu bikin kita punya kasih sayang sama orang lain. Terus loyalty itu bikin kita bisa menjunjung tinggi kesetiaan dan sebaliknya memusuhi para pengkhianat gitu. Nah, terus sanctity ini bikin kita bisa mengenali sesuatu yang suci gitu, yang sakral, yang terhormat. Dan juga bikin kita bisa mengenali yang sebaliknya, yang nista, yang hina gitu ya. Terus fairness ini bikin kita bisa cenderung sama keadilan, teman-teman, dan membenci segala yang nggak adil. Lalu liberty, sesuai namanya, itu bikin kita bisa menghargai kebebasan, sekaligus ngasih kita dorongan untuk melawan penindasan. Dan yang terakhir, authority, ini bikin kita jadi punya kemampuan untuk berpadu dalam sebuah komunitas gitu ya, dan merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar gitu. Nah, jadi kalau ada tindakan atau perilaku yang kita lihat di sekitar kita, itu bersinggungan sama keenam unsur tadi, maka sensor moral kita itu biasanya akan langsung merespon gitu. Nah, lalu hal ketiga yang dibahas dalam buku ini adalah bahwa di dunia ini tuh sistem moral itu nggak monolitik, teman-teman, melainkan beragam gitu ya. Jadi antar satu komunitas dengan komunitas yang lainnya itu bisa berbeda-beda sistem moralnya, dan itu semua nggak bisa dipaksain untuk diseragamkan. Nah, alasannya adalah karena sensor moral yang ada di tiap orang itu juga beda-beda sensitivitasnya. Jadi ada kelompok yang sensor moralnya itu lebih sensitif atau dominan di satu unsur. Ada juga yang dominan di 2 atau 3 unsur gitu. Terus ada juga yang lumayan sensitif di semua unsur. Jadi nggak sama. Nah, di buku ini tuh misalnya dijelasin ya, bahwa berdasarkan hasil riset, orang-orang yang mengaku libertarian itu sensitivitas moralnya itu dominan di unsur liberty, teman-teman. Terus orang yang mengaku liberal itu cenderung dominan di 3 unsur, yakni care, liberty, sama fairness. Nah, sementara orang-orang yang mengaku konservatif itu punya sensitivitas yang relatif seimbang di keenam unsur tadi. Nah, pola ini ternyata konsisten ya, teman-teman. Jadi ketika risetnya itu beberapa kali diulang atau diiterasi gitu ya, itu hasilnya menunjukkan kecenderungan yang sama. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa sensitivitas itu bisa beda-beda? Nah, penulis di buku ini itu mengatakan kalau sensitivitas moral itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Ada faktor innate atau bawaan lahir, yang ini terkait sama genetis, terus ada juga faktor pengalaman, dan yang ketiga adalah faktor dorongan lingkungan. Nah, jadi ketiga faktor ini mix, teman-teman, dan menghasilkan resultan yang berbeda antar orang gitu. Nah, jadi maka nggak heran kalau persepsi moral antar orang itu jadi bervariasi, dan pada akhirnya menghasilkan kebudayaan dengan sistem moral yang juga bervariasi. Kira-kira gitu. Nah, dari penjelasan itu, yang kemudian penting untuk di-highlight barangkali adalah what next nih, teman-teman. Jadi, apa yang lantas bisa kita perbuat dari ketiga insight tadi? Mungkin ada banyak, tapi yang menurut saya paling penting adalah insight tadi itu bisa kita pakai untuk membangun titik temu, teman-teman. Nah, pertama adalah bahwa
perdebatan itu boleh jadi nggak terlalu berguna. Karena dasar orang bersikap sejak awal itu bukan rasio, melainkan intuisi. Jadi, suasana debat yang memunculkan perasaan terancam gitu ya, atau tertantang, itu bikin argumen, terus data, terus fakta itu eh, jadi nggak ada artinya. Nah, sebaliknya orang tadi itu simply bisa mencari argumen atau data alternatif untuk menjustifikasi posisinya. Dan itu justru bikin dirinya jadi lebih kekeh sama pendapat awalnya gitu. Nah, oleh karena itu, ketimbang berdebat, suasana yang dibangun itu mestinya adalah suasana dialog, teman-teman, yang safe gitu, yang aman lah untuk semua, bukan suasana yang mengancam gitu. Terus yang kedua, yang ketiga insight tadi itu juga bisa kita pakai untuk nggak buru-buru mengecap pihak yang berseberangan sebagai musuh, teman-teman. Jadi, semua itu boleh jadi punya maksud baik sebetulnya. Tapi, cuma moral matriksnya aja yang beda-beda. Nah, perbedaan moral matriks ini nggak selalu buruk, teman-teman. Karena dia itu bisa menjadi mekanisme alami untuk check and balance ya. Jadi, ibaratnya yang liberal itu jadi punya pagar, dan yang konservatif itu jadi punya pintu. Kira-kira gitu. Nah, jadi ketika dialog itu dilakukan, tujuannya bukanlah untuk mengubah atau mengonvert pemikiran satu pihak ke pihak yang lain, melainkan untuk merumuskan irisan nilai yang barangkali bisa menjadi tujuan bersama. Nah, kira-kira gitu. Nah, teman-teman, yang saya sukai dari buku ini adalah bahasanya itu yang punya basis metodologi yang kuat ya. Jadi, klaim penulis itu nggak sembarangan. Nah, walaupun bahasannya itu moral, tapi dia itu dibahas secara ilmiah, teman-teman. Ada referensinya gitu, ada risetnya. Bahkan dari 528 total halaman dalam buku ini, itu sekitar 40-nya isinya daftar pustaka, teman-teman. Dan 70 lebih halaman itu isinya catatan kaki. Jadi bisa dibayangin ya, gimana etos akademik dalam buku ini. Nah, tapi walaupun gitu, penulisnya itu tetap aware kalau buku ini tuh ya untuk khalayak luas, bukan cuma kalangan akademisi. Jadi bahasa yang dipakai itu ya tetap bahasa-bahasa populer. Bahkan di beberapa tempat dalam buku ini itu penulis menggunakan idiom, teman-teman, atau perumpamaan gitu. Jadi konsep yang kalau di dunia akademik itu mungkin penjelasannya ribet ya atau panjang gitu. Tapi karena dia itu disajikan dalam bentuk idiom, itu pembacanya bisa lebih mudah memahaminya. Nah, terus yang saya juga suka dari buku ini adalah di setiap akhir bab itu penulis menulis semacam rangkuman, teman-teman, atau intisari gitu dari bahasan di bab itu. Nah, ini berguna banget ya untuk membantu memperkuat pemahaman si pembaca. Nah, selain itu juga akan memudahkan pembacanya untuk merevisit atau mengingat kembali isi buku kalau suatu waktu diperlukan lagi di masa depan gitu. Nah, akhir kata, ini buku yang bagus ya, teman-teman. Dari saya ini cukup recommended gitu. Cocok buat teman-teman yang haus ilmu atau mungkin pengen memperkaya wawasan yang berkualitas. Atau juga teman-teman yang suka sama topik psikologi atau sospol gitu. Walaupun konteks di buku ini tuh kebanyakan di AS ya, situasi di AS, tapi menurut saya dia tetap relevan karena intinya memang membahas tentang human nature atau sifat manusia. Nah, kalau saya ditanya atau diminta untuk endorse, mungkin saya akan bilang kalau buku ini itu bisa membangun kesadaran bersama bahwa betapapun kita berada di tengah moralitas yang berbeda-beda, manusia itu tetap punya cara gitu untuk bekerja sama gitu. Oke, teman-teman, itu aja review saya tentang buku The Righteous Mind kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk nonton video ini sampai akhir. Silahkan di like kalau sekiranya video ini bermanfaat, dan kalau nggak bermanfaat silahkan dislike aja gitu. Terus jangan sungkan-sungkan juga untuk share pendapatnya di kolom komentar, atau mungkin mau ngasih kritik, saran, rekomendasi, atau apapun silahkan aja. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.